Dalam sebuah hadis Nabi disampaikan kepada awak bahwa kita masuk ke dalam surga tidak karena amal. Jadi tidak amal awak dan kemasukan ke surga. Nah, itu bertanya awak. Aku mau beramal. Aku mau payah-payah kona. Nah, kan itu. Ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadakum minkum jannata amalu wa la yujiru minan nar wala ana walakin yadkhulu bi rahmatillah. Kata Rasul, tidaklah akan memasukkan salah seorang kamu ke dalam surga amalannya, dan tidak pula nan bisa menyelamatkannya dari neraka amalannya. Wala ana, dan tidak pula saya bisa menyelamatkan dia dari neraka, tidak bisa pula aku memasukkannya ke dalam surga. Kata Nabi, walakin birahmatin minallah, dan akan tetapi nan kama masukan awak ke dalam surga selamat dari neraka adalah rahmat Allah. Ibu rahimakumullah. Jadi nan kama masukan awak ke dalam surga menyelamatkan awak dari neraka bukan karena amal. Nah, Abu Dinazak, ada sebuah kisah. Ada seorang ahli ibadah, inyo hidup sabatang kara, kemudian inyo karajo batas dari pagi sampai petang, sampai malam, sampai pagi balik, inyo tak pernah babet maksiat. Di mana inyo cari gunung, sampai nan tinggi, nah, atau bukit, nah, inyo cari bukit sampai nan tinggi, nan bukit tadi dikelilingi oleh bukit tadi terletak di suatu lembah, dikelilingi oleh lawit, hijaunya air lawit. Sulit orang datang ke sini. Inyo seorang diri. Maka ketika itu karena inyo hamba Allah, Allah berikan pertolongan kainyo. Akhirnya Allah di dekatnya tadi Allah tumbuhkan sebuah pohon yang namanya delima. Di tumbuhan di Allah sebuah pohon delima. Agunnya untuk dimakannya. Di samping itu Allah bikinkan sebuah sumur muncul air yang jernih, agunnya untuk minum dan untuk baudua. Nah, inyo surang diri tak pernah babi maksiat, inyo beribadah, berdoa, berzikir, sehingga dalam doanya juga rahmatullah inyo meminta kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah saya dalam keadaan sujud. Wafatkan saya dalam keadaan sujud. Baralamonyo beribadah 500 tahun. Ko hadis Nabi dari malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad 500 tahun beribadah, berzikir, berdoa, bertasbih, tidak ada pernah maksiat. Akhirnya doa ahli ibadah pun dikabulkan oleh Allah. Yo matinya dalam keadaan sujud. Ketika di akhirat, maka Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan hambaku ke dalam surga dengan rahmatku. Kata Allah kepada malaikat, disampaikannya lah malaikat itu kepada ahli ibadahku, wahai ahli ibadah, kamu masuk ke dalam surga karena rahmat Allah. Manula ahli ibadahku. Nyo merasukkan ibadahnya banyak, nyo merasukkan amalnya menggunung. Tulahnya. Tidak bisa ada Jibril, tidak bisa ada malaikat. Ibadah hamba selama 500 tahun, hamba karajuan karena Allah, berzikir, bertasbih, beribadah, hamba sholat, puasa, hamba selama 500 tahun. Kini nak bangun ibadah hamba. Sebenarnya ditulaknya. Aki mengadulah malaikat kepada Allah, ya Allah, aku kata ibadah, inyo nak mau masuk ke surga karena rahmat Allah. Nah, nah, semuanya masuk surga karena rahmat Allah. Baca oleh
wahai Jibril, wahai malaikat, tolong ambil timbangan amal. Jadi amal kau bisa ditimbang Bu. Nah, fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Kata Allah, sianan barek timbangan amal kebaikan nyo menafikan kehidupan yang diredai. Kehidupan yang diredai, isyatir radiyah. Nah, wa amma man khaffat mawazinu, sianan ringan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, tampe nyo babalia kana neraka hawiyah. Timbang. Wahai malaikat tul karano ahli ibadah ko ngotot inyo supaya masuk ke dalam sarugo dengan amalnya, ambo ingin masukkan inyo ke dalam sarugo dengan rahmatku. Kini yang dia timbang. Coba ayat Allah, malaikat timbang amalnya dengan rahmatku. Ibarat iko neraca kan, timbangan ndak semua timbang lador, ndak semua timbang perei dah, ndak semua timbang bawang dah. Kadang-kadang timbang menimbang nang sekilo tu 9 on. Kena dalam satu sisi ada amalannya selama 500 tahun karena Allah, ibadah ikhlas. Dalam sisi lain rahmat Allah ditimbanglah amalnya. Akhirnya baliklah rahmat Allah. Ringan amalannya selama 500 tahun. Akhirnya ahli ibadah tadi masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, bukan karena amal. Akhirnya ibu dan bapak rahimakumullah. Nah, awak persangka awak salamoko yo ibadah awak nangka masuk awak surga. Nah, banyak ibadah awak masuk surga, seketik ibadah awak masuk neraka. Nah, itu rahimakumullah. Sesuai hadis Nabi tadi. Kata Rasulullah tadi, la yadkhulul jannah ahadam minkum bi amali wa la yujiru minan nar wala ana walakin bi rahmatin minallah. Tidak akan bisa memasukkan salah seorang kamu ke dalam surga dengan amalnya, dan juga bukan karena saya tetapi karena rahmat Allah. Nah, kalau kini ibu kita bau sawu mencari rahmat Allah. Nah, tentu kita pertanyakan, salamoko kita menjalehan di Undang-Undang Dasar 45 Indonesia Merdeka, dua kuncinya Bu. Atas rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur, maka bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Nah, itu Undang-Undang Dasar tuh. Dua, atas rahmat Allah. Yang kedua, didorong oleh keinginan luhur, berarti keikhlasan. Dua yang menyebabkan bangsa Indonesia merdeka dari penjajah. Nampak tamu rahmat. Nah, ini mau tanya ke ibu, nanti katuan rahmat kok. Kalau rahmat lawannya laknat. Nah, ana rahmat kok. Nan diridai Allah. Di buku lain apa rahmat? Salamu kok itulah tahu rahmat Allah. Iwana rapi rahmat nasan itu kenapa tu? Kita pahami rahmat Allah. Nak boleh salah-salah rawat lain. Nah, rahmat ko diambilkan dari kata-kata Rahman dan Rahim. Rahman artinya Maha Pengasih, Rahim Maha Penyayang. Karena Maha Pengasihnya Allah tidak pilih kasih, Maha Penyayang tak terbilang, hanya kepada orang yang dicintai. Itu menu bahasa tu. Rahmat menurut istilah, kau paham kan kau? Memberikan sesuatu kepada orang yang dicintai. Dengar rahmat tu. Nah, Allah memberikan rahmat ke awak, ke bangsa Indonesia. Berarti Allah berikan kemerdekaan karena Allah cinta kepada bangsa Indonesia. Mbak angko cinta Allah kepada bangsa Indonesia dulu yang
memperjuangkan Indonesia ko bukan orang kafir, tapi orang Islam. Para santri-santri, para ulama-ulama dulu. Sehingga dulu dikenal, mungkin amak lebih tahu kan, dulu ada namanya tentara Hizbullah. Tentara Hizbullah dulu. Ndak di Hizbullah, ndak di Palestina tu loh. Di Indonesia dulu boleh kaji biko, bukan lihat kok di Google kok macam-macam. Ada namanya Hizbullah namanya. Apa itu Hizbullah? Pasukan Allah. Itu nama lawan penjajah dulu. Sehingga nyoba bangsa Indonesia di Minangkabau ko umpamanya sia Bangku Imam Bonjol, Ali Batah tu, Sultan Sahdin, orang kue agama tu, ada Celai, Tan Malaka, macam-macam tu. Kalau di Jawa, ada kalau di Minangkabau ada namanya Harimau dan Salapan. Kalau di Jawa itu namanya Sunan, Sunan dulu. Itu nama juang dulu. Makanya Allah ridho kepada bangsa Indonesia karena memperjuangkan agama. Nah, itu yang dikatakan rahmat. Allah memberikan sesuatu yang disukainya kepada orang yang dicintainya. Nah, akini kowe ibu apa rahimakumullah, untuk mendapatkan rahmat Allah kok. Nah, ada ampe. Nah, ada ampe setap. Nah, enam pertamu karena kita masuk ke dalam sarugo karena rahmat Allah, maka raihlah rahmat Allah tu. Ana rahmat tadi bu, memberikan sesuatu kepada orang yang dicintai. Enam pertamu, bakarajolah hawa, beramallah hawa, beribadahlah hawa sesuai dengan karena Allah. Nah, yuk karena Allah kita bagus, tidak karena orang lain. Kau nak disukai dari Allah kan? Nah, apa namanya? Niat ewa ya, ikhlas. Nah, yang kedua, mengerjakan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Yang kedua adalah kita suku bertaubat. Suku bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat. Tawab. Nah, taba yatubu tauban, taubat. Tawab benar-benar bertaubat. Itu. Nah, tidak sekedar kita minta ampun saja. Kadang-kadang kita kan berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah Rasulullah, ya Allah. Kalau lain kau ampuni, alhamdulillah. Kalau tidak, nak ayo dong. Itu bagaimana? Kena dulu orang tu. Nak percayanya Allah menerima taubat. Nyo kadang-kadang kutiaso, ya Allah dosa ampunlah banyak ya Allah. Kalau lakai kau ampuni, ampunilah. Kalau tidak, nak ayo. Lah kutiaso selalunya. Anak beliau tu. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa kepada rahmat Allah. Allah dalam hadis Nabi, Allah membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat hambanya atas kesalahan yang dilakukan pada malam hari. Allah mengembangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat hambanya yang dilakukannya pada siang hari. Itu makanya Allah suka. Jadi Allah ku suka bebo rahmatullah yo orang nan maringi. Orang apa? Orang nan maringi kepada Allah. Maka orang nan maringi kepada Allah nan disukai oleh Allah. Karena orang nan suka bertaubat ko inyo paham jo dirinya. Nah, pertama orang nan bertaubat ko inyo pastinya tahu yo dosa. Tahu nyo berdosa. Menyadari nyo berdosa. Makanya minta ampun. Tapi kalau orang yang tidak mau bertaubat, berarti nyo tidak menyadari nyo bersalah. Padahal nyo bersalah kok, tapi nyo tidak merasu bersalah. Itu nama lebih bahaya bu. Orang merasu bersalah dengan orang tidak merasu bersalah. Nah, nama bahaya bu. Inyo lah bersalah, tapi merasu tidak bersalah. Kalau orang merasu tidak bersalah, nyukalah iyo. Lasa balik kampung orang mencercanya ya. Lasa balik kampung orang mejeknya tapi nyukalah ayo. Kan ada orang tu.
Lah terbukti pembohongnya, lah terbukti pencaciknya, lah terbukti pencemonya, lah terbukti pagunjian. Itu halak ya. Lah maindah orang darinya, itu halak ya. Kurang tak merasa bahasa. Ya. Tapi kalau orang merasa masalah nyom introspeksi. Ambo dua bahasa mau orang. Awak tibu kawan pai. Bagi itu. Awak galak kawan takwi. Bagi itu. Itulah payah hidup itu bu. Awak tibu kawan pai. Ke dalam pai itu bu. Ke dalam pai itu. Awak tibu kawan pai. Tanda apa awak tu? Tanda permasalah awak tu. Takui orangnya. Aku ibu-ibu. Jadi kini kau ibu para rahimakumullah sadari diri kita bahasa kullu ummati khata'un. Setiap umat aku ada basalah wa khairul khati'in at-tawabun. Maka sebaik-baik orang yang basalah adalah suku bertahu. Kata Nabi di hadis lain, tidak akan berkurang dosa kecuali dengan minta ampun. Walaupun banyak dosa awak, tapi kalau minta ampun tahu, berkurang. Tapi ya, karajo salah nan sakit. Kalau di karajuan taruh inyo menjadi gagal. Jadi Allah suku maringi kaini. Kok perlu itu menangis kepada Allah? Kena dulu imam tu buang. Pernah kita saksikan mak imam tu menangis saat yang jadi imam solat. Itu tak kan anu dipasu-pasu itu. Memang dari dalam tu nyo paham. Iya paham yang dibacanya. Kemudian ibu-ibu para rahimakumullah dikatakan oleh Allah. Malam hari seperti malam kita solat tahajud, kita berdoa kepada Allah, itu waktu nan pandang rancak untuk solat tahajud 2 malam. Kenapa? Ketika itu di saat kesunyian, kita solat. Nan tahu awak cie, Allah cie. Ketika itu sudah solat awak, baca astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ini tahu artinya tu? Aku minta ampun kepada Allah, ya Allah sebagai Tuhanku. Aku minta ampun kepada Engkau ya Allah dari kesalahan. Itu artinya. Ketika di tengah keheningan malam, cingkari sana bunyinya, radio nak bunyi, tip nak bunyi, udah nak main bau dah. Ini bakaruh mah. Awak jaga malam. Awak menyadari lah sekian lama di Ambo, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Labara kesalahan Ambo. Labara piti orang nan tambiak. Labara ti orang nan tersinggung. Maka di saat itu awak sadari sesali karajuak tadi kepada doa. Kalau kita menyasa kepada manusia, mungkin saja nyo ndak terima sesalahnya. Maafkan namboyo, nanti ada maaf bagimu nya. Kenapa tu? Ndak bisa di malah lah sakit hati dia malah sekian lama ada disakiti. Kini murah-murah saya minta maaf ndak bisa. Gitu dah. Kini kita minta maaf kepada Allah. Baca rohnya. Kita tarik dulu simpatik dari Allah. Dia tahu simpatik. Simpatiku makasihnya marah susuku Allah jawab dulu. Baca doanya sapalul kita berdoa bacalah asmaul husna. Ya Allah ya Tawwab. Itu asmaul husna nah syaratih. Semua 99 syaratih ya Allah. Ya Tawwab, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Minta. Itu teknik berdoa tu. Awali dengan asma Allah. Ya Tawwab, terimalah taubatku ya Allah. Dah sekian lama kesalahanku yang aku perbuat ya Allah. Tidak ada yang bisa yang mengampuni dosaku kecuali hanya Engkau ya Allah. Baca lo dia wa sayyidul istighfar. Nanti tahu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka.
wa ana ala ahdika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika ya Rabb wa abu'u laka min zambi faghfirli la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar tu. Gitu. Jadi kita karajoan dan disikoi di Allah apa? Suko bertau untuk meraih rahmat tobat tauhid. Nang ketiga, kenapa kita harus bertaubat? Karena kita menyadari atas kekurangan awak. Nah, awak nak sempurna kau. Namanya manusia. Nah, manusia ko bahasa Arab ko, Bu. Nah, manusia ko berasal dari bahasa Arab. Man dan nasia. Nah, itu makor singke diulang awak manusia. Man nasia. Man artinya orang, nasia lupa. Nah, jadi manusia ko adalah orang yang lupa. Karena dek lupa itulah. Iya Mak. Kadang-kadang pun lupa kok. Kadang-kadang diri ibu lupa mau cara sekolah dia usah kau ala bagi anak lu mah. Aduh cara nak tibu karena lupa. Nah lupa tu nak karena awak tu Pak. Kalau dilupu-lupuan itu karena awak tu. Ini beda lupa je kan dilupu-lupuan. Nah, kalau lupa Pak tidak kuasa kita. Allah yang membolak-balikkan hati awak. Allah yang mengontrol hati awak, Allah yang mengontrol pikiran awak. Nah, ketika kita lupa, makanya kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Senang kan? Itu maka dimaafkan orang yang lupa. Nah, contoh ibu. Nah, awak talambe lalu malam. Nah, talambe lalu malam. Karena solat tahajud lah jam 1:30 balik matu awak. Nah, lalu awak kironyo ba Bu. Jam barak jago lai. Lalu awak kironyo jam 9 baru tak jago awak. Nah. Nak jam 9 tak jago awak. Bolehkah kita solat subuh ketika itu? Boleh. Boleh solat subuh itu. Karena nak kuasa awak terus. Tapi kalau lalu anayam, kenapa ya? Itu karena nafsu awak tu. Ya Bu, tapi kalau nalalu, bana lalu, mana dia nalalu, ndak tahu aja Allah ya, sama orang mati, ndak sadar. Tapi ketika kita lalu, tadang aja Ustaz mengaji, Auzubillahi minasyaitonirrajim, amma yatasalun. Kalau selesai, itu bala lalu, anu dah. Ya Mak, itu bala lalu anda. Tapi kalau kita kalau samo orang mati, baik orang mati, ndak tentu calahnya dipikir mana orang mati ndak jalehnya tu. Takutnya kepalanya ndak akan melawan kau baru. Itu kalau cuma kau dikecian lalu itu adalah percobaan mati. Nah jadi ibu mati beko amat lalu lah. Ingin merasukan yang mati. Ketika kita lalu beko. Ya Mak. Cuma kau pernah sampaikan bila kita mati nak tahu awak do. Samo jo bila awak mulai tak kalau. Yang mana ibu Allah? Dia tahu jam Allah. Kalau kita nak ambil lalu Ustaz jam 9, ambil lalu jam 9, ambil. Berarti kalau tahu jam, ahli lalu. Golek-golek di pan euro. Enak. Golek tapi tidur euro. Menarawang mereka. Nampak jam 9. Kita lalu, lalu. Mereka tidur mati Ustaz. Jadi ampunan gaib itu Bu, diagih contoh di Allah. Ampunan pernah wak kerajaan. Nah ibu bapak rahimakumullah. Itu dimaafkan ibu. Nah, rufi al-qalam. Nah, kata Nabi diangkatkan pena. Anin naimi hatta yastaiqiza. Tak kalau awak sampai bangun. Jam 9 awak jago. Ayo kalau jago salat subuh. Nah, anas sabiyya hatta tahta 5. Anak kita sampai nyoba mimpi. Berarti kalau tidak dihukum itu dong. Yang ketiga apa? Orang melupa sampai ingat. Tapi ke keluarga awak jangan sampai lupa-lupa awak. Nah, kadang-kadang awak kau lagi kau. Lapikun awak. Anak tiap hari tiap sebentar bagi makan awak batanya lo kinyo. Pak. Saya namanya. Kalau pikun namanya. Orang pikun kau nak dihukum lah Pak.
Nah, orang pikun nak wajib kayaknya solat. Nampak akalnya nak fungsi deh. Nah, maka berdoa lawa ibu jangan sampai pikun. Nah, Allahumma inni a'udzubika min arzalil umur. Arzalil umur itu apa? Umur yang hina. Ba umur yang hina kau umur pikun. Berdoa tadi. Nah, caranya supaya jangan sampai pikun, Pak. Nabi pun menyampaikan. Nampak pikun kok kan pikiran. Nah, cara kita menghindari pikun, nampak tamu sering kita bazikir. Jangan cok menarawang. Nah, menawak mencari aja tapi mata awak mencari itu model mata udang. Mencari lain tapi pengena lain. Nak boleh menarawang. Nah, maka bazikir. Nampak lidahku. Ikut nanakan apa itu? Pangan awak acok ingat. Jangan ingat kena lain, ingat Allah. Nah, soalnya Pak, sesuatu dan talaqiyah itu pasti Pak menjadi sekar. Nah, ini mau tanya ke ibu. Nama nalabia kuat. Orang nak biasa ke sawah dengan orang yang tidak biasa ke sawah. Mana siapa Mama? Ada orang tak biasa ke sawah. Badannya kadang. Kemudian yang kedua ada orang nak biasa ke sawah, nak tidak biasa ke sawah, badan kadang. Ada orang biasa ke sawah badan ketik. Nama dia kuat. Kuat ini orang biasa ke sawah. Kenapa? Badannya telak ya. Ini. Pelo sakadu tangke itu mah. Bang pere 50 kilo. Tangke. Apa itu puluh lidah awak tu? Nah, apa itu puluh lidah awak kemudian fikiran awak. Deklah tabiaso mengingat, lah tabiaso mengucapkan amuraso keluar, walaupun kadang-kadang tanpa disadari. Nampak? Kadang-kadang tanpa disadari, deklah tabiaso amuraso keluar. Semua orang macam wik. Dia pernah buat jadi orang cerewet. Nah, tak singgung sakit, hampir sentiang. Enak, tak singgung sakit itu, hampir sentiang lagi. Nampak? Lah tabiaso. Tapi kalau orang tak tabiaso, ibu, ada kan? Tersingguannya, anakmu langsung cari. Mungkin innalillahi wa inna Nah, apa ibu? Jadi kebiasaanku. Nah, itu akan menghindari kita pikiran kita pikiran. Nah, sering ingat Allah, sering baca Quran. Mata pun itu perlu cara ubeknya mereka ibu. Nah, ambo kok nah semua Jawa tu aku lah banyak pakai kacamata. Lah banyak kayak pakai kacamata. Tapi alhamdulillah mata Al-Quran pun namanya Al-Quran adalah asyifa'u lima fis-sudur. Kamu tekanan tinggi dulu. Kamu tinggal di masjid di Talau namanya. Dekat Garejeh. Jadi ada seorang ibu mereka alhamdulillah ini tanpa mencari Al-Quran artinya dengan tanpa pakai hati bisa mati ya. Umurnya waktu itulah 75 selambung. Mencari Al-Quran kau nak kecamatan ya. Coba bayangkan ibu-ibu. Nah, jadi yang pertama apa bu? Untuk meraih rahmat Allah, kerajuan nan disyukuri oleh Allah. Di antara nan disyukuri di Allah adalah innallaha yuhibbut tawwabin. Yang kedua adalah wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, kalau kita sesudah berwudu ane baca. Doa sesudah wudu apa baca? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asdalai. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Asdalai. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu baca. Di siku permintaan awak sesudah bau dua tu apa tu? Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang yang suka bertaubat dan jadikanlah aku menjadi orang yang suci. Itu tu suci kan? Anak disucian di siku. Sesudah bau dua bu, anak disucian. Anak minta lagi. Kalau kita meminta supaya suci jasmani itu malah awak bersihan. Enak. Awak bersihan. Katamu suci jasmani wa sumko. Ya mak, wa sumko. Nang kedua ingin mensucikan tangan, wa tangan.
Ko para lu sabalunyo ga silang-silang jadi aku nonyo supaya barasiah kok. Sabalunyo ba kumu-kumu awak atau masukna je doang supaya barasiah awak. Sesudah tu kusuk telingo, masuk sini. Masuk tu masuk kaki. Itu membarasihan jasmani. Nah, lalu nan awak minta sesudah bau dua tu membarasihan rohani. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang suka bertaubat dan jadikanlah aku menjadi orang yang suci. Barasihan rohani ambo, barasihan dosa, barasihan ambo dari dosa, barasihan dosa matu ambo, barasihan dosa talingu ambo, barasihan dosa muncung ambo. Nah, itu hakikatnya tu, Bu. Nah, alasan seorang tu. Talaya. Nangka tiga deh. Untuk meraih rahmat Allah, katamu apa tadi? Karajuan segala sesuatu yo karena Allah. Nah, nangka dua kita suka bertaubat. Nangka tiga supaya kita bisa masuk surga dengan rahmat Allah dan supaya kita mendapatkan rahmat Allah menjadi orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Anda bertawakal ke? Nah, silakan. Tawakal itu adalah wakala yuwakilu, artinya mewakilkan. Orang yang bertawakal setelah hinyo bau sao lah karajonyo dengan maksimal urusan keputusan akhir nyuserahkan kepada Allah. Nak kuasonyo lah, tapi kuasa Allah. Aku nak bertawakal. Contoh kini ke ibu, awak panik menanam lado, tapi banyak yo ulek, nak. Habis yo lado de aku, de hama, de alai, boleh kele. Walau sawo, aku nak bertawakal. Serahkan kepada Allah. Ya itulah keputusannya. Nah, atau lado banyak, bamperek banyak, tapi harga murah. Serahkan kepada Allah. Lah bau sawa, serahkan kepada Allah. Iku namun kami tenteramkan jiwa. Nan kampe supaya kita meraih rahmat Allah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat terhadap orang yang muhsin. Orang muhsin, orang yang suku bawa elok. Karajon elok karena Allah. Bantu keluarga, bantu masyarakat, bantu tetangga bawa elok. Nang kadua nang muhsin ko apa? Merasukan Allah hadir di hadapan awak. Merasukan itu dekat dengan Allah supaya terhindar dari perbuatan maksiat. Itu saja kajian kita malam ini kok. Ya. Apa?